Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina ta'alluma syara'il Islam wa ma'rifata sahihil muamalah wa fasidiha li ta'rifil halal wal haram wa ja'ala ma'ala man 'alima dzalik wa 'amila bihil khulud fi daris salam wa masyira man khalafahu wa 'asahu daral intiqam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-manu bin ni'mil jisam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil anam sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihil bararatil kiram. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman media pers Ahgo Pos yang telah mempersilahkan Al-Fagir untuk melanjutkan kajian kitab Fatawa Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad ila qaulin hukmu ikhrajid daqiq wa tamri fi zakatil fitri. Mas'alah hal yajuzu ikhrajul burri ayid daqiq wa tamri fi zakatil fitri. Faqad sami'na al-ba'd yaqul la yajuz, afiduna. Al-jawab inna tamra huwa ahadul asnafil lati ja'at fil hadits sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin. Faqad kanu yukhrijunaha fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minat tamri wa kana ba'du sahabah hatta ba'da takathuril at'imah yukhrijuha minat tamri kama kanu yukhrijunaha fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innama qala man qala inna tamra la yajuz bi'tibari annahu laysa huwal ghalib fi qutil badil ladhi wa syartul qawl alladhi ikhtarahu al-mutaakhirun min thalathati aqwalin fil madhhabi dzakaraha fil muhadzab. Wa thaniha yajuzu min ta'amin yu'kalu wa yuddakhar. Wa thalith la yajuzu illa min at-ta'amil ladhi ya'kulu minhu al-mutasaddiqu aw agla minhu. Wa ala hadha fa innal qawla bi ikhrajit tamri fil fatrati mabniyun 'ala al-qawli bi ikhraji kulli qutin yu'kalu wa yuddakhar wa huwa qawlun qawiyyun yu'akkiduhu anna as-sahabah fi ahdir rasul sallallahu alaihi wasallam wa ba'dahu yukhrijunaha tamran wa illam yakun ghalib aqwatihim. Amma ad-daqiq faqad ja'a fi alfadhi ba'd al-ahadith wa akhadha bi Ahmad fajawwaza ikhrajaha min ad-daqiq bi syarti ay yakuna habbuhu sa'an li anna ad-daqiq yazidu fil kail ba'da at-tahan wa qad yakunu ahdha lil fuqara walana fi madhhab Syafi'i wajhun bijawazihi lil hadits lakin bi syarti ay yakuna al mukhraju minhu bi wazni sa' sittata artalin wa nisb 'ala al aqal ila sab'atin. Di sini adalah keterangan tentang hukum mengeluarkan tepung gandum dan kurma di dalam zakat fitrah. Permasalahannya, apakah boleh mengeluarkan tepung gandum dan kurma di dalam zakat fitrah? Sementara kita telah mendengar sebagian ulama berkata tidak boleh. Bagaimana sih penjabarannya? Al-jawab bahwasanya yang pertama, kurma ini adalah salah satu dari beberapa kategori yang terdapat di dalam hadis so'an min tamrin atau so'an min syairin. Dan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengeluarkan zakat fitrah menggunakan kurma. Demikian pula pada zaman sahabat setelahnya. Lalu sekarang ada qaul yang mengatakan kurma ini tidak boleh kita gunakan untuk zakat fitrah. Apa alasannya? Yaitu kurma ini bukan makanan pokok dari suatu daerah atau negara. Inilah syarat yang dipilih oleh para ulama mutaakhirun dari 3 qaul di dalam mazhab yang disebutkan di dalam muhadzab, dan ini yang kita anut. Qaul yang kedua mengatakan apa? Boleh kita melakukan zakat fitrah dari makanan yang dimakan dan disimpan. Nah, ini dalil dari kurma ini boleh kita gunakan untuk zakat fitrah, kan? Tapi kita tetap mengikuti qaul yang pertama. Adapun qaul yang ketiga yaitu tidak boleh kecuali dari makanan yang dimakan langsung oleh si penzakat atau makanan yang dizakatkan itu lebih mahal dari apa yang dia makan. Adapun untuk yang kedua yaitu tentang tepung gandum, itu terdapat di sebagian hadis di mana Imam Ahmad menjelaskan boleh mengeluarkan tepung gandum untuk zakat fitrah dengan syarat sebelum kita mengeluarkan zakat berupa tepung itu sebelum diolah itu biji-bijinya telah ditakar sebanyak 1 sok.
baru dibuat atau diolah menjadi tepung sehingga boleh dizakatkan. Sedangkan di dalam mazhab Syafi'i itu ada pendapat yang mengatakan boleh kita langsung mengeluarkan tepung itu. Kan, tetapi ada syaratnya, yaitu ketika mengeluarkannya itu harus ditakar dengan 6,5 ritil, itu paling sedikit, atau untuk jaga-jaga langsung 7. Untuk permasalahan selanjutnya, hukmu ziyaratil kubur fi yaumil 'id. Mas'alah an ziyaratil kubur fi yaumil 'id. Al-jawab, inna ziyaratal kubur sunnatun qawliyatun wa fi'liyatun amara bihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa fa'alaha. Fal wailu liman yaqul inna ziyaratal kubur syirkun aw bid'atun. Innahu yuhadidullah wa rasuluh wa amma takhsisuha yaumal 'id falaysa fihi ma yumna' wa innama li'annana sya'arna bi annana fi farhatil 'id wa sa'adatihi yanbaghi alla nansa mautana fanahdi ziyarah wa du'a lahum wa ihda'a thawab lahum lima yuqra hatta nadkhulu alaihimus surur wa la yujad mani'un syar'iyyun wa la aqliyun yamna'u takhsisu dzalik siwa mujarradi tajri' 'ala Allahi bima lam yuqal bal iftira'in 'ala Allah bima lam yu'dzan bih li'anna kullal ibadat al-mutlaqah kal adhkar wa tilawah wa sholati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ziyaratul kubur wa ghairiha al-iznu fiha 'amun wa talab mustamirrun la yamna'uhu takhsisu bi zamanin wala makanin wa man qala ghairu dzalik fa inna ma qala bi ra'yihi wa hawahu wa khalafa gharad asy-syari' wa nassihi fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza amila amalan dawama alaihi wa kana yuhibbu daimah sawa'an fil yawm wa fi syahr aw fi sanah wa hadha tartib yuhyi hadhihi sunan wa yudzakkirul aqila wa yadfa'u ila daimah walau marrah fi sanah ayutabaru kullu dzalika min ad-daimah allati yuhibbuha Allahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi permasalahannya bagaimana sih hukumnya ziarah kubur pada hari Id? Kita jawab secara singkat bahwasanya ziarah kubur ini itu sunnah, yaitu qauliyah maupun fi'liyah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk melaksanakan hal tersebut dan beliau sendiri mengerjakannya. Apalagi pada hari Id tersebut itu adalah hari kebahagiaan, farhatul Id, sa'adah, maka seyogianya kita tidak lupa tentang kematian, baik itu dari kita sendiri maupun kerabat-kerabat kita yang telah meninggal dunia. Maka hendaknya kita ziarah, pergi mendoakan mereka dan menghadiahkan pahala dari apa yang kita baca untuk mereka. Dan tidak ditemukan baik secara syar'i maupun dalil akli yang mencegah kekhususan tentang ziarah itu sendiri. Kemudian yang terakhir, hal yushtaratu fi syiyami sid min Syawal at-tawali. Masalah syiyamu sid min Syawal, hal yakfi an nasumaha mutafarriqah, nasuma yawman thumma nuftira yawman aw yawmin aw labud min tawaliha. Al-jawab, innahu la yushtaratu fiha at-tawali wa yakfika an tasuma sittan min Syawal fa in kanat mutafarriqatan talama waqa'at kulluha fi syahr. Qala Ibnu Ruslan fi Zubat wa sittu Syawal wa bil wala aula wa Asyura wa Tasu'a. Yuridu ay yaqul inna muwalataha aula min tafarruqiha wal kullu jaizun wa la yu'assiru 'alaiha at-tafriq. Permasalahannya, apakah disyaratkan di dalam pelaksanaan puasa 6 Syawal itu dikerjakan secara berturut-turut ataukah boleh terpisah, semisal hari Senin puasa, kemudian Selasa tidak, Rabu tidak, lalu dilanjutkan ke Kamis? Bagaimana yang seperti itu? Jawabannya bahwasanya tidak disyaratkan bagi kita di dalam mengerjakan puasa 6 hari Syawal itu secara berturut-turut. Boleh kita kerjakan secara terpisah selama itu masih di dalam tempo bulan Syawal. Ibnu Ruslan mengatakan di dalam Zubat, sittu Syawal wa bil wala aula wa Asyura wa Tasu'a. Nah, di sana beliau ingin menerangkan bahwasanya berturut-turut di dalam mengerjakan puasa 6 Syawal itu sunnahnya lebih utama daripada kita kerjakan secara terpisah. Baiklah, cukup sekian yang bisa Fakir sampaikan.
Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.